Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di penjelajahan tempat misteri. Nah pemirsa, di video kali ini kami akan mendatangi salah satu rumah yang lumayan horor, dan rumah ini berada di tengah-tengah pemukiman penduduk atau di pemukiman padat penduduk. Nah pemirsa, jadi rumah ini sudah lama kosong. Rumah maksudnya rumah yang akan kami datangi ini adalah rumah yang sudah lama dikosongkan. Penghuninya atau orang tuanya sudah meninggal, lalu anak-anaknya tidak menghuninya kembali. Jadi rumah ini terbengkalai, entah milik siapa sekarang. Jadi rumah itu terbengkalai, kosong, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di sekitaran rumah tersebut. Bahkan 2 hari yang lalu kami mendapatkan berita atau mendapatkan kabar dari salah satu warga yang mendatangi rumah tersebut yang katanya sangat seram sekali. Nah pemirsa, sebelum ke videonya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Kita akan menuju ke lokasi yang kami maksud, yaitu rumah kosong atau rumah terbengkalai yang ada di pemukiman warga. Kita jalan sini dulu sebentar pemirsa. Lokasinya sangat dekat sekali dengan rumah kami atau kampung kami pemirsa, karena lokasi rumah tersebut ada di sekitaran pemukiman warga. Nah kita ke sini pemirsa. Bagi warga sini, rumah ini sudah tidak asing atau tempat ini sudah tidak asing karena berada di pinggiran jalan. Nah pemirsa, inilah rumahnya yang kami maksud. Di luarnya pun pemirsa sudah dipenuhi dengan rumput-rumput yang sudah tinggi ini. Tuh, padahal pemirsa di sekitaran sini banyak rumah tuh, termasuk di sini juga tuh. Di depannya juga rumah-rumah warga. Di sampingnya juga adalah rumah warga juga pemirsa. Namun di rumah ini mungkin pemilik dari tanah ini di luar kota atau di mana. Tuh, keadaan rumahnya sudah sangat rusak sekali. Jadi kalau malam mungkin di sini ada ular juga karena tuh sudah penuh dengan rumput-rumput. Jadi banyak sekali pemirsa warga yang mendapatkan keanehan di sini. Kita terangkan dulu pemirsa. Banyak sekali yang mendapatkan keanehan di sini atau mistis di sekitaran sini. Kita sekarang coba melihat. Assalamualaikum. Tuh, di dalamnya. Di dalamnya kita lihat dari sini.
Jadi pemirsa, tadi malam ada warga yang lewat sini, mungkin katanya sekitar jam 11 malam. Nah, lewat jalanan sini. Tuh, pemirsa, jalanan itu kebetulan jalanan kampung yang di depan ini. Jadi lewat ke sana, katanya jalan kaki, tiba-tiba ada yang melemparkan semacam pasir, pemirsa. Jadi dilempar semacam pasir dari sekitaran sini, dari rumah ini, pemirsa. Dan katanya kalau beliau lewat itu bukan hanya satu kali, bukan tadi malam saja dilempari pasir, namun anehnya setiap lewat ke rumah ini selalu dilempari pasir. Namun yang anehnya pemirsa, saat warga dilempari pasir di sini, katanya saat pasirnya dipegang atau diambil tidak ada sama sekali, pemirsa. Tidak ada yang namanya pasir, padahal pasirnya ke tubuhnya, ke rambutnya, dan juga ke kakinya. Namun saat dilihat pasirnya itu tidak ada. Jadi sangat jelas sekali pemirsa saat warga tersebut dilempari pasir dari arah sini. Dan ternyata pemirsa, warga lain pun bukan hanya dilempari pasir, katanya kalau lewat rumah sini katanya sering ada yang ngetawain dari dalam, pemirsa tuh. Jadi ketawanya itu seperti meledek, pemirsa, namun mungkin karena warga sudah terbiasa jadi tidak pernah menengok ke arah rumah ini karena mungkin takut juga. Jadi kalau ada yang menertawain atau yang melempar dengan pasir, mereka pun acuh, tidak menghiraukan, dan terus berjalan, melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke sana tuh, pemirsa tuh. Kita coba lihat ke arah belakang, pemirsa, nanti kami ceritakan ada pengalaman yang menarik di rumah ini. Kalau di pinggiran jalan sini kami ceritanya terganggu oleh hilir mudik kendaraan, pemirsa. Nah, ini dari sampingnya tuh dipenuhi dengan pohon-pohon atau rumput-rumput. Ini ada pohon singkong juga tuh. Kita coba naik ke sini, pemirsa. Nah, pemirsa, sekarang kami berada di belakang rumah tersebut nih, pemirsa. Ini penampakan dari gentingnya sudah mulai hancur tuh. Tuh, pemirsa, sudah hancur. Ini belakangnya, di belakangnya juga tuh sudah dipenuhi dengan rumput-rumput yang sudah sangat tinggi, pemirsa tuh. Pemirsa, belakang rumahnya itu di atas juga sudah mulai hancur nih. Atap rumahnya, genting-gentingnya sudah pada berjatuhan. Namun tak kenapa rumah ini tidak juga diambrukin. Jadi nunggu ambruknya sendiri, pemirsa. Nah, baiklah pemirsa, akan kami ceritakan ada kisah nyata yang sangat menakutkan di sekitaran atau di dalam rumah ini. Nah, jadi pemirsa, begini ceritanya. Ada seorang bapak-bapak habis boyor air di sawah, atau apa namanya, menunggu pengairan air di sawah. Karena biasanya kalau di sawah kita ini bergiliran, pemirsa, untuk mengalirkan air dari kali kecil ke sawah masing-masing, jadi bergiliran. Nah, pada suatu malam si laki-laki, sebut saja namanya Kang Ubed, sebut saja Kang Ubed, katanya pulang dari sawah sekitar jam 1 malam. Beliau itu lewat rumah ini, pemirsa, dan saat beliau lewat rumah ini tiba-tiba mencium aroma yang sangat harum sekali. Awalnya beliau pun berdiri sejenak di depan rumah ini. Beliau menganggap kalau aroma harum itu dari bunga-bunga, namun di sekitarnya rumah ini tidak ada bunga. Dan anehnya beberapa detik kemudian si aroma bunga itu, aroma harum itu berubah menjadi aroma bangkai atau aroma busuk, pemirsa. Di situ
beliau mulai merasakan atau mulai merinding bulu kuduknya karena mencium aroma busuk tersebut. Nah pemirsa, beliau pun terus berjalan, namun dengan jalannya tidak terlalu cepat pemirsa, dan anehnya pemirsa, beliau mendengar ada yang memanggil namanya pemirsa. Di situ beliau kaget, namun beliau tidak beranggapan kalau yang memanggil itu adalah makhluk halus. Jadi beliau itu ada yang memanggil, menengok ke belakang karena ditakutnya ada orang yang mengenal atau memang warga sini atau tetangga sini yang memanggilnya. Beliau pun, dan suara panggilan itu suara perempuan pemirsa, beliau pun mundur kembali mencoba melihat siapa yang memanggilnya pemirsa, karena takutnya yang memanggil itu yang rumahnya ada di depan atau yang di samping rumah ini pemirsa. Nah saat beliau coba mundur lagi ke belakang, anehnya beliau di dalam rumah ini melihat sosok perempuan berbaju putih dan sedang menggendong anak kecil pemirsa. Jadi si sosok baju putih perempuan berambut panjang tersebut sedang menggendong perempuan, dan beliau seolah terhipnotis pemirsa. Jadi beliau itu mungkin dihipnotis untuk melihat atau memperhatikan si sosok tersebut. Jadi beliau pun sambil melongo, sambil memperhatikan si sosok tersebut sedang menggendong anak kecil seolah sedang menidurkan bayi pemirsa. Nah saat itu juga si sosok di gendongan itu, yaitu sosok bayi tersebut, menangis meronta-ronta. Lalu si sosok bayi itu melihat ke arah beliau, namun matanya pemirsa katanya melotot, matanya besar, sangat di luar nalar sekali. Beliau langsung sadar karena yang dilihat itu bukan makhluk seperti manusia atau bukan makhluk seperti kita pemirsa. Jadi beliau pun langsung meninggalkan tempat ini dan berlari pemirsa, dan tiba-tiba pemirsa saat beliau lari, beliau coba lagi menengok ke belakang, ternyata pemirsa dari atap ini nih. Nah dari atap ini, nah dari atap, nah dari sini pemirsa itu ada bolongan, katanya awalnya keluar asap, lalu melihat si sosok perwujudan perempuan tersebut melesat terbang ke atas sambil tertawa pemirsa. Tertawa sangat menggelegar, sangat menakutkan, dan sangat membuat beliau ketakutan pemirsa. Beliau pun lari langsung ke rumahnya dan menceritakan kepada tetangga yang masih belum tidur malam itu. Beliau benar-benar ketakutan pemirsa. Dan setelah kejadian itu pemirsa, beliau tidak pernah berani lagi lewat sini, terkecuali kalau tidak terlalu malam pemirsa. Kalau di bawah jam 10 beliau berani lewat sini, karena memang di jalanan ini kalau belum terlalu larut malam pasti ada kendaraan yang lewat atau warga yang lewat. Sebenarnya dapat sekali pemirsa pemberitaan atau dari laporan warga atau orang yang lewat sini yang melihat penampakan dan sebagainya, namun kami hanya menceritakan hal yang benar-benar menakutkan juga buat kami, menurut kami, yang dialami seorang narasumber bernama Ubed tersebut. Jadi beliau sangat ketakutan sekali melihat, sangat ingat terus katanya sampai sekarang pemirsa, saat beliau melihat seorang sosok baju putih berambut panjang sedang menggendong bayi. Tuh, jadi kata beliau asap itu keluar dari genting yang tuh yang bolong. Nah yang ini pemirsa, dari genting yang bolong ini keluar asap, lalu muncul si sosok putih tersebut dan melesat ke atas sambil tertawa pemirsa. Padahal kami juga sering pemirsa lewat sini, namun alhamdulillah kami tidak pernah melihat atau merasakan yang namanya penampakan pemirsa. Nah pemirsa, itulah cerita singkat tentang rumah ini yang memang sangat mistis dan memang sangat menyeramkan menurut kami juga. Kalau lewat malam di sini sangat gelap sekali karena memang rumah ini tidak ada lampunya, tidak memakai penerangan, dan juga sangat seram pemirsa. Nah pemirsa, jadi si beliau tersebut, beliau yang bernama narasumber tersebut itu ke sini, dan anehnya padahal ini gelap di dalamnya pemirsa, namun saat beliau melihat dari sini, di dalam sana itu terlihat jelas sekali perempuan
berbaju putih, berambut panjang, sedang menggendong bayi, pemirsa. Dan anehnya saat beliau memperhatikan ke dalam, ke sosok bayi yang sedang digendongnya, tiba-tiba bayi itu melihat ke arah beliau dan dengan matanya yang melotot sangat besar sekali, pemirsa. Nah, makanya beliau lari karena ketakutannya. Pemirsa, sebenarnya dari tadi kami mencari warga-warga di sini atau penduduk sini atau orang-orang sini akan meminta akan meminta penjelasannya atau meminta sedikit pengalamannya tentang hal yang mistis di rumah ini. Kita coba mencari sekarang siapa tahu ada warga yang mau menceritakan atau mau bercerita. Nah, kita coba ke rumah ini, pemirsa. Ini kebetulan rumahnya berdempetan, siapa tahu beliau pernah mengalami hal. Sebentar, pemirsa. Nah, pemirsa, kita sedang di rumah warga. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Teteng. Oh, Bapak Teteng, pemirsa. Nah, Bapak, saya mau nanya nih, apakah benar di rumah yang di sebelah Bapak ini mistis atau sangat horor atau angker, pemirsa? Pak. Ya benar, saya juga pernah mengalami. Mengalami apa, Pak? Waktu malam pernah mendengar keramaian di rumah itu. Oh, jadi seperti ada kehidupan begitu ya? Iya, Jadi seperti ada penghuninya ya? Iya. Padahal gelap, tidak ada siapa? Gelap, ya, nggak ada Oh, iya. penerangannya. Terus apalagi, Pak, yang lebih aneh lagi? Yang lebih seram lagi, waktu itu sekitar jam 1 saya memasukkan burung Oh, karena jadi lupa, pemirsa ya. Katanya Bang Teteng ini mau memasukkan kandang burung ini ya? Mau memasukkan kandang burung ini, namun terus apa yang dilihat, Pak? Iya, ada sosok yang kayak perempuan lah gitu. Perempuan Rambut berbaju panjang, baju ya. putih, warna pemirsa. Jadi Iya. Bang Teteng ini melihat saat memasukkan kandang burung ini, melihat di sana tuh di halaman rumah tersebut melihat sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang. Jadi mungkin kuntilanak ya, kayak gitu ya. Kemungkinan. Iya. Jadi kenapa rumah ini sampai saat ini masih kosong ya, Pak? Mungkin menunggu ambruk saja ya? Iya, punyanya orang Bandung ya. Oh, orang jauh itu yang pemilik tanahnya ya. Iya. Kalau rumahnya ini bangunan dulu ya. Iya. Nah, Pak, makasih atas informasinya ya. Walaupun Bapak tadinya tidak mau pemirsa untuk diwawancara karena malu sekali katanya, tidak terbiasa sehingga tadi ada yang ketawa. Makasih, Bang. Semoga si makhluk yang ada di rumah ini tidak mengganggu Abang, tidak mengganggu warga. Kalau mau tinggal silahkan tinggal. Para hantu di rumah ini silahkan, namun jangan mengganggu aktivitas atau warga. Ya, makasih, Bang. Makasih ya. Selamat sore, nanti tonton videonya ya. Nah, pemirsa, itulah liputan seputaran rumah ini, rumah angker di sini. Jadi kami berharap penonton cuma sekedar wawasan saja, pemirsa. Bukan kami berniat menakut-nakuti, namun karena memang ini kenyataannya, pemirsa. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nah, pemirsa, kini Bang Teteng akan coba masuk ke dalam, pemirsa, karena tadi kami tidak berani untuk masuk. Oh, pemirsa, ternyata bisa. Coba Bang Teteng masuk. Nah, pemirsa, ini Assalamualaikum. Nah, pemirsa, di dalamnya sudah benar-benar rusak ya. Takutnya ada ular atau apa. Tuh, pemirsa, sudah benar-benar menyeramkan di rumah ini. Oh, ada hawu juga tuh. Ah, takut ya. Keluar lagi. Di dalamnya takut, pemirsa. Selain rumahnya sudah sangat jelek sekali, takutnya dari atas itu ambruk, pemirsa tuh.